Iya, apalagi juga itu untuk cemas kan kita kalau misalnya Betul. goyang, turbulence gitu ya. Dan mungkin dibagikan permen itu saat kita mengunyah permen atau memutar permen-permen yang bentuknya apa sih istilah permen itu, bukan permen yang keras ya, permen yang agak gummy lunak gitu ya. Itu kan untuk dikunyah-kunyah gitu. Itu kayaknya memang perasaan kita lebih agak lumayan. Kalau anak-anak sudah misalnya hari ini sudah saya beri kebebasan memilih makanan, maka untuk jam makan yang selanjutnya harus ikut apa yang saya masak untuk mereka. Demikian juga dengan jajanan. Saya memang batasi. Kalau itu chips ya bagaimanapun saya nggak bisa menghindar ya. Chips itu menjadi makanan yang digemari anak-anak, snack yang digemari anak-anak. Iya. Gitu. Ini gimana nih dari segi psikolognya gitu kan. Nah sekarang nih kesehatan gigi, wah keseru banget nih. Jadi sehari ini kayaknya kita dihujani oleh banyak ilmu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan para Gen Z, Gen Alpha ini paham Mbak Sari bahwa menjaga kesehatan bagi mereka itu penting karena mereka itu adalah penjaga bangsa dan negara di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Rumpi Asik. Pantasan ya waktu kalau misalnya kita di penerbangan nih ya, di maskapai-maskapai, maksudnya misal turbulence itu ya agak goyang-goyang, itu pramugarinya dengan rajin mengoper permen ya. Iya. Supaya kita ada gerakan supaya Betul. Stresnya itu supaya ada pergerakan di daerah sini peristaltik diafragma di sini bukan peristaltik ya. Diafragma di sini yang kemudian itu akan bisa menenangkan, bisa membuat kita jadi lebih nggak tahu juga mekanismenya seperti apa ya Mbak Sari karena mungkin saya tidak belajar di situ terlalu jauh nih, dokter yang paling paham ini ya. Jadi ketika kita ada di suatu kondisi ketinggian begitu, lalu kita menelan ludah, nah itu kan kemudian agak rileks juga ya. Di sini ada tekanan pendengaran itu juga agak berkurang dan sebagainya. Nah itu mungkin sebabnya. Iya, apalagi juga itu untuk cemas kan kita kalau misalnya goyang, turbulence gitu ya. Dan mungkin dibagikan permen itu saat kita mengunyah permen atau memutar permen-permen yang bentuknya apa sih istilah permen itu, bukan permen yang keras ya, permen yang agak gummy lunak gitu ya. Itu kan untuk dikunyah-kunyah gitu. Itu kayaknya memang perasaan kita lebih agak lumayan gitu ya, agak turun itunya. Galau dan takutnya kita di atas gitu. Aduh, itu ternyata ilmu yang baru didengar. Jadi ini ya, kalian itu mungkin ini ya, makanan-makanan juga perlu dijaga berarti ya, gitu perlu diatur juga bahwa boleh sih makan makanan atau minum-minuman yang kekinian. Betul, boleh. Entah kopi, entah es krim, entah apa waffle, apalah sekarang inilah macam-macam. Betul, karena kan itu kunci dari pergaulan juga. Nanti kan teman-teman mengira, wah kok nggak mau ya diajak ke sini, nggak mau diajak ke sana. Maunya getok kan, aduh. Betul, susah nyarinya. Temennya nggak kenal apa itu gitu ya. Kuncinya cuman seimbang aja gitu. Benar kayak gitu. Ya, kalian tetap bergaul seperti biasa tapi ya itu tetap hidup seimbang. Makan sayur, makan buah. Ini kayaknya PR buat para Gen Z. Cuma minum air putih ini agak-agak berat sih. Saya lihat karena saya punya anak Gen Z 3 orang kan. Yang satu masih kecil. Nah 3 orang ini agak makan sayur buah itu agak harus, ayo sayurnya harus diingetin gitu. Ini buahnya udah dipotongin kadang-kadang. Kadang-kadang diutuh begitu nggak disentuh Mbak Mami. Jadi kita yang ayo sih mama kupasin, mama potongin, makan gitu. Pakai ada cara perintah tuh. Iya, kayak gitu. Memang iya sih. Cuman kalau anak-anak atau di keluarga kita ya, itu memang butuh figur untuk menjadi contoh dan itu kelihatan. Jadi kita makan sayur, kita makan buah sengaja aja di depan mereka Mbak Sari. Ya, oh ternyata mama makan juga ya, oh papa makan juga ya. Nah, jadi mungkin dengan itu anak-anak kemudian tergerak. Oh kok ternyata mama papa jarang sakit dia, ini yang om tante pada flu gitu ya, kok ini masih sehat aja nih. Mungkin seperti makan makanan itu bisa menambah kekebalan tubuh. Nah ini akan membuat mereka berpikir juga sih. Iya, anak-anak itu biasanya tidak hanya meniru ya, melihat ya. Betul. Mereka seperti menganalisa itu juga. Memang kadang-kadang kita sebagai orang tua nih Mbak Mami ya, kita kan sama nih orang tua dari Gen Z nih gitu, yang generasi yang agak-agak unik gitu ya. Itu tuh
kadang dari kecil sudah kita didik. Makan juga kan waktu baby itu semua lengkap ya. Kayaknya semua sayur kita empasi kenalkan, itu, betul. Ini semuanya diublek jadi bubur. Bergizi Buah diganti-ganti. semuanya. Tapi gedenya Picky. anggaplah SD aja dia udah kenal jajan ya. Betul. Dia akan Udah berubah, beda ininya. betul. Akan berubah Ini jadi nggak picky mau, ini eater. nggak mau gitu. Saya kesulitan, waduh, ini kadang-kadang ya sih, tidak menyalahkan pergaulan luar sih tidak gitu ya. Cuman apa yang kita ajarkan sekian 6 tahun di belakangnya itu sia-sia ya kayaknya ya. tiba-tiba habis berubah dalam sekejap. terus berubah snack-snack dalam- yang kita nggak kenalkan. Seperti anak saya ini kan baru yang terakhir 4 tahun nih Mbak. Nggak saya kenalkan sama sekali gitu loh dia yang snack-snack seperti itu. Nah jadi nggak tahu nih nanti besoknya. Tapi ya itu Mbak, dia ini ya mungkin kita sudah berumur juga. Nggak deh, Iya. kita masih muda. Kita masih muda. Tidak boleh bicara gitu. Afirmasi. Betul. Kita masih muda kok, Mbak. Iya. Ini agak larinya. Jadi dia kalau nggak doyan makan, misalnya masak gitu, terus dia cuma makan 2 sendok, habis itu mama susu. Tapi saya kadang-kadang seharian nggak saya kasih susu, ya dia juga nggak makan Mbak. Kalau misalnya Sabtu Minggu, kalau di sekolahnya jelas tuh ada jadwal makan siang bareng-bareng temannya. Mau nggak mau kan dia harus makan ya. seperti itu. Tapi kalau di rumah ada tawar menawar sama saya. Gitu. Betul. Iya, kayak Padahal susah kalau minum juga susu, ya Mbak ya. kalau minum susu terus kan nggak ngunyah toh Mbak. Iya, nggak ngunyah dan juga kemungkinan kalori yang masuk kan sebetulnya Tidak sesuai. lebih dari yang dia butuhkan. Nah, ini kan kemudian akan banyak juga dampaknya ya. Nah, memang kita kemudian harus cari cara nih Mbak Sari supaya si adik kemudian mau makan sesuatu yang ya menurut pandangan kita ideal lah untuk kesehatannya. Memang banyak cara yang bisa kita lakukan. Bisalah coba kita bikin ekstrak dari buah itu, masukkan dengan jelly, jadi semacam agar-agar yang bentuknya lucu-lucu. Nah, ini kan bisa juga karena kalau hanya dengan pembekuan, nutrisi di dalam sayur dan buah kan nggak akan rusak ya. Jadi itu masih betul pemanasan. Nah, itu akan sudah rusak, tidak bermanfaat lagi untuk tubuh. Nah, mungkin bisa dibuat cara seperti itu di samping kita kenalkan mereka dengan mungkin kalau suka lihat YouTube dengan acara-acara channel-channel yang memang arahnya mengupas ke arah kesehatan kaitannya dengan pemilihan makanan itu. Iya, memang jadi ngeffort juga sih. Aduh, Tapi benar-benar. Tapi anak-anak zaman sekarang memang beda sih. Saya Betul. kan yang kecil ini memang generasinya dari alfa jadi. Ya, udah Gen Z, terus ini betul. alfa. Jadi ini juga beda dengan Gen Z. Kita ya. Dari kita jauh lagi. Betul. Iya, kalau dulu kita misalnya aturan dari orang tua, ayo makan, ya makan, apa yang di meja dimakan. Zaman kita ya. Iya. Kok anak-anak zaman sekarang ada GoFood itu loh. Nawar ya. Dan mereka berani loh nawar ke kita kan Iya. ya. Nggak mau mah yang ini gitu kan. Aku GoFood aja. Seperti itu jadinya. Kalau di keluarga saya nih Mbak Sari, saya memang agak apa ya namanya ya, saya agak memaksa sih. Saya memang pemaksa ya teman-teman ya. Pemaksa yang baik. Jadi berarti. kalau anak-anak sudah misalnya hari ini sudah saya beri kebebasan memilih makanan, maka untuk jam makan yang selanjutnya harus ikut apa yang saya masak untuk mereka. Demikian juga dengan jajanan. Saya memang batasi. Kalau itu chips ya bagaimanapun saya nggak bisa menghindar ya. Chips itu menjadi makanan yang digemari anak-anak, snack yang digemari anak-anak. Iya. Jadi di sisi lain kalau mereka sudah tadi pagi itu ngemilnya chips, ya yang sore ini saya sudah nggak izinkan lagi. Ya so far masih kalau di dalam rumah mereka masih nurut, tapi saya nggak tahu juga di luar rumah ketika tidak ada saya akan seperti apa. Cuman ya sepanjang saya masih bisa kontrol saya upayakan. Gitu sambil cerewet terus nih Mbak Sari ngasih tahu, kamu kalau nggak makan ini nanti sakit begini sakit begitu. Nah ini mulut mamanya ngomong terus. Mudah-mudahan ini juga bisa memacu hormon bahagia ya. Iya. Ya karena bergerak betul. ya. Bergerak. Namanya emak-emak itu nggak jauh-jauh dari ngomel. Betul. Tugasnya memang begitu. Iya. Profesinya apa aja, apapun dok. Ya kan dokter, insinyur, kayak arsitek, akuntan, tapi ya itu
Betul. Harus ngomel ngomel. itu Ngomel adalah memang tugas job desk-nya. Ini aduh, kayaknya waktunya sudah hampir sejam deh Mbak. nggak Ini terasa satu ya Mbak Sari episode. ya. Mas udah berapa Seru jam? banget ini. 3 hari. Udah berapa? 45. Wah, 45. 45, Apa nggak kita terasa genapi 3 banget hari, ya. Mbak? Boleh ya 3 Nggak hari 2 pulang. malam ini. Kayaknya soalnya seru banget kita kalau ngebahas tentang kesehatan ini Iya. ya. Ini tadi pagi kita ngebahas tentang kesehatan mental, ada psikolog yang datang. Tadi pagi ini juga podcast. Seru banget itu Seru Mbak Sari. Itu juga banget. hal yang saat ini sedang jadi isu ya. Iya, dan ini alhamdulillahnya yang datang narasumbernya tuh Gen Z, Mbak Oh. Mami. Tapi dia udah jadi psikolog klinis Oh gitu. di usia Gen Z-nya ini. Jadi bisa saya berbagi kan, ini ya. betul, saya kan mengulik gimana faktualnya. nih psikolognya kan Gen Z, terus nanganin kliennya Gen Z juga apa sefrekuensi atau gimana? Karena Gen Z ini kan terkenal nih. Sekarang isu-isunya yang stereotipnya kan strawberry gen Betul. generasi yang menyek-menyek katanya, Iya. yang rapuh Iya. gitu. Ini gimana nih dari segi psikolognya Ha, gitu ha, kan. ha. Nah sekarang nih kesehatan gigi, wah keseru banget nih. Jadi sehari ini kayaknya kita dihujani oleh banyak ilmu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan para Gen Z, Gen Alpha ini paham Mbak Sari bahwa menjaga kesehatan bagi mereka itu penting karena mereka itu adalah penjaga bangsa dan negara di masa depan. Nah itu. Ya kan? Nah, kita sebentar lagi mungkin sudah mulai senja gitu ya. Meskipun kita tetap muda. Tetap muda. Itu hanya angka yang senja. Betul. Mental tetap Mental tetap harus belia. Iya betul. Dan kita nih sebagai mungkin generasi di atasnya Gen Z ya, X, Y gitu ya. Ini perlu juga aware ya Mbak ya Mami ya, bahwa kita harus tegas nih sama anak-anak Gen Z. Kamu boleh makan ini boleh tapi diatur. Betul. Seimbang itu sesuai tadi. ukuran. Harus paham bahwa itu untuk mereka sendiri, Ya, untuk kesehatan betul. mereka. Bahwa ini sekarang bunda, mama, ibu cerewet itu untuk ke depanmu 10 tahun mendatang atau 20 tahun mendatang ya. Betul Iya. ya Mbak Mami ya? Betul. Bahwa gigi itu nggak seketika kayaknya. Iya, Ya, dia itu pasti suatu proses ya, bertahun-tahun, proses kan? yang lama. Baru kemudian ketika dia sudah menunjukkan dia sudah berontak begitu ya, kita baru sadar, loh kok gigiku ternyata udah berlubang gede banget ya, nggak sadar. Nah, Tapi itu. ini sekarang banyak ya anak-anak SD udah Bolong. bertambah-tambah Banyak ya. Mbak Sari. Tadi survei kesehatan menunjukkan 9 dari 10 anak usia 5 sampai 6 tahun loh itu. Wih, ya Allah. Yang usia ngerinya. SD, angka kita lebih tinggi dari angka yang dipatok WHO. Jadi kita masih tinggi. Itu masih jadi PR buat kita semua. Iya. Ini alhamdulillah ya, karena ini sharing aja pengalaman bahwa anak saya yang pertama tuh usia 22. 22 22 tahun yang anak pertama ini masih tumbuh gigi di belakangnya. di belakangnya. Oh, oke. Dia tumbuh giginya telat memang. Jadi setahun itu masih tumbuh 2 umur setahun. Sedangkan kalau dibandingkan dengan adik-adiknya yang sudah setahun tuh sudah banyak ya gitu ya. Kalau dia enggak 2. Memang akhirnya tumbuh terlambat. Ini juga terlambat ya kayaknya yang terakhir-terakhir ini di usia 22 tuh masih tumbuh lagi ya. Enggak masalah, itu sebetulnya masanya gigi- dia beda mungkin iya, ya. Gigi geraham bungsunya memang tumbuhnya di usia itu. Nah, ini mungkin Mbak Sari atau suami dulu juga punya histori Saya. yang sama. Saya. Nah, biasanya seperti itu genetik sih. Genetik. Saya kuliah itu. Oh gitu Tumbuh. ya, baru tumbuh ya. Nah, Saya hampir kuliah sama usia kan. 20-an lah gitu. Hampir Baru sama. Ya. Oh genetik. Dan Iya. saya termasuk yang persis Mbak Mami ceritakan dulu, saya kan dokter giginya zaman-zaman kuliah itu yang di Megatur itu loh Mbak. Oke. Dokter Dahlia. Oh, masih beliau sampai Oh, sekarang masih sehat, iya. Dokter Dahlia. Dokter ya. Dahlia itu bertahun-tahun ini merawat gigi saya. Oh, iya, Karena iya, dulu iya, luar biasa. Ya itu ceritanya Mbak Mami, jadi malu mengakui bahwa rahang saya tidak cukup 30. Sampai ibu saya kan diantar ibu saya loh dok, anak saya itu makan yang keras-keras kok dok gitu. Jadi persis penjelasannya ini seperti ini. Jadi Bu Dahlia pun bicara, maaf ya Bu, ini putrinya dulu kurang dirangsang makanan-makanan yang keras, jadi rahangnya kecil dan tidak Kecil, cukup, jadi ini betul. harus saya operasi. Kan saya di ronsen dulu betul. sebelum operasi gitu ya, saya harus cabut 3, jadi udah numbuh Banyak juga jadi, ya. ini ceritanya yang Mbak dicabut. Mami ini betul-betul saya alami sebenarnya. Iya. Jadi ibu saya sendiri merasa bersalah. Gitu ya. Sampai saat ini selalu mengingatkan, itu anak-anakmu dibanyakin ngunyah.
Itu ya terutama yang kecil ini kan susah banget Mbak Tengahnya makan ya, Mbak. iya sih. Jadi dikit-dikit mama susu gitu. Karena mudah kenyang, cepat kan. Nah, itu. Dan itu perasaan bersalah ibu saya sampai sekarang. Karena mengingat nasihatnya dari Bu Dahlia. Iya. Bu Dahlia, terima kasih. Insya Allah mungkin mudah-mudahan Bu Dahlia nonton ya. Ya amin, Dr. Dahlia sehat selalu, luar biasa beliau, guru saya juga. Iya itu benar-benar merawat saya lama tuh 2 tahunan tuh. Sampai zaman-zaman Krismon. Yang 98 yang di UGM. Apa panser-panser pada masuk betul. Bu Dahlia buka. Oh ya? Iya, tetap dia apa namanya? Oh, ini jadwalnya Mbak Sari. Ayo Mbak Sari gitu. Masya Allah, iya. tabarakallah. Tetap perhatian kepada pasien Di meskipun masa-masa seperti lagi itu ya Mbak ya. Kita lagi riuh banget heboh banget itu di yang Jogja. ngalamin ya benar-benar. Ya Allah, perubahan macam-macam tuh sampai dolarnya. Iya. Saya baru cerita sama anak-anak ini tadi. Mereka nggak tahu ya ini Iya, ya baru mas lahir. Mbak ini ya. Nggak ngalamin Iya, waktu itu ya. tank dan panser masuk kampus. Betul, luar biasa. Pengalaman yang nggak Iya, terlupakan tidak itu. terlupakan. Itu menjelang kita lulus ya Mbak? Iya, hampir kita lulus ya waktu itu. Saya masih sekolah lagi sih Mbak Sari karena untuk di dokter gigi kita butuh waktu yang sedikit lebih lama dibanding teman-teman yang ngambil bidang ilmu lain. Gitu ya. Aduh ini Mbak Mami, terima kasih waktunya menjelaskan Sama-sama, tentang Mbak kesehatan Sari. gigi dan mulut yang alhamdulillah bermanfaat bagi kita semua pastinya. Mudah-mudahan jadi Dan manfaat. kita jadi tahu nih apa yang perlu kita masukkan ke dalam mulut. Ya, Betul. benar ya. Jadi Iya. ini kira-kira udah cukup belum takaran manisnya, asinnya. Jadi benar-benar selain nanti masuk ke dalam organ tubuh kita yang lain nih, gerbang pertamanya gimana nih? Di rongga mulut, garda betul. depannya tubuh kita sendiri. Oke Mbak Mami, terima kasih. Terima kasih Mbak Ya Allah, Sari ya Robbi. kesempatannya. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat ya. Ini wakaf ilmu betul. Mudah-mudahan jadi amal jariah. Insya Allah. Amin. Gitu. Ini luar biasa podcast yang diprakarsai Mbak Sari bisa menjadi sumber pendidikan untuk Iya, semuanya. insya Allah, Makasih banyak Mbak Sari. Iya. Nah, teman-teman Sobat Rumpi Asik yang ingin bertanya tentang kesehatan mulut dan gigi, boleh loh komen nanti di YouTube Rumpi Asik di bagian komen ya. Terus di komen juga di IG, FB ataupun TikTok. Nanti kalau tim Rumpi Asik kurang memahami bisa colek-colek. Boleh, dokter. silahkan anytime ya. Kami tunggu. Dan nanti kalau mau tahu kliniknya Pak Dokter, boleh juga nanti komen. Nanti kita sampaikan ke Bu Dokter. Oke teman-teman, lanjutkan nanti ya menonton untuk episode-episode menarik berikutnya. Tetap di Rumpi Asik, feeling fresh with Rumpi Asik.